Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mudarasah kita, belajar bersama kitab Riyadu As-Shalihin. Dan kita masih dalam bab muraqabah. Satu bab yang gampang diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Yani bab di mana seseorang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawasi dalam ucapannya, diawasi dalam gerak-gerik hatinya, dan diawasi dalam segala tingkah, laku, dan perbuatan dia. Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca hadis ke-60. Ini hadis pertama di bab muraqabah. Hadis yang cukup panjang. Di akhir hadis tersebut diterangkan tentang ihsan, bahwa ihsan dalam hal ini mirip dengan muraqabah, dan dialah muraqabah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Kalau kau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Inilah muraqabah. Kemudian saya bawakan perkataan ulama, atau sebagian ulama, arti dari ihsan adalah alla yafqidaka fima amarak. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu di tempat-tempat, di perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Wa alla yajidaka fima nahak. Dan jangan sampai Allah mendapatkan dirimu di tempat-tempat yang Allah larang. Itulah muraqabah. Itulah ihsan. Ini hadis ke-60. Sekarang kita akan masuk ke hadis ke-61. Nah, kalau kita terus bersama dengan hadis 60 ini nggak akan selesai-selesai. Di situ ada pembahasan rukun Islam, pembahasan rukun iman, ya. Kemudian nanti ada ihsan itu sendiri. Kemudian ada tanda-tanda kiamat. Panjang pembicaraan. Baik. Kita kembali atau masuk melanjutkan hadis ke-61. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Ats-tsani, hadis yang kedua. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Jundub ibni Junadata. Nama beliau adalah Jundub ibnu Junadah. Wa Abi Abdurrahman, dan juga Abu Abdurrahman, yaitu Mu'adz bin Jabalin, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan 3 perkara. Di mana 3 perkara ini adalah bagaimana sikap seorang hamba yang benar kepada Allah, sikap seorang hamba kepada dirinya, dan sikap seorang hamba kepada
sesama. Ada 3 wasiat di sini berarti. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Ini pertama, ini sikap seorang hamba kepada Allah. Yang kedua, hak-hak seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ini sikap seorang hamba kepada dirinya. Dan yang ketiga adalah hak sesama manusia. Ini sikap seorang hamba kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, di dalam kondisi apapun engkau berada. Wa atsbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa atsbi' as-sayyi'ata, susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan, alhasanata, dengan perbuatan baik. Jadi lakukan perbuatan baik apabila engkau terjerumus ke dalam perbuatan buruk. Namanya manusia terkadang apa? Tergelincir. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan, al-hasanata, dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik yang kamu lakukan akan menghapus perbuatan buruk yang telah lalu. Wa khaliqin nasa, dan berakhlaklah kepada manusia, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Ini 3 wasiat. Yang pertama adalah wasiat bagaimana seorang hamba harus menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bagaimana dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa banyak definisinya. Perintah atau wasiat yang pertama adalah wasiat untuk takwa. Definisinya banyak, tapi inti dari sekian banyak definisi adalah fi'lu ma amarallah, ini fi'lu awamirillah, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, imtisalan, dengan niat melaksanakannya karena memang diperintahkan oleh Allah, wa tarki an-nawahi, dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada definisi yang lain cukup banyak, di antaranya adalah definisi dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Il semua belakangnya. Ada yang bisa ngulangi? Al-khawfu minal jalil, takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jalil ini zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan kitab yang diturunkan oleh Allah, apa? Al-Quran. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waridha bil qalil, dan merasa ridha dengan
perkara yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini ridho meskipun yang diberikan tampaknya apa? Sedikit. Karena kalau tanpa dengan izin Allah, kita pun tidak akan bisa mendapatkan yang sedikit itu. Maka ketakwaan adalah ridho kepada setiap pemberian Allah. Syukur, ya, bersyukur. Jadi ridho itu di atas syukur. Syukur itu fi muqabil nikmah. Syukur itu ketika seorang mendapatkan apa? Nikmat. Kalau ridho itu mau diapakan saja sudah mau. Ya. Diberi banyak ya senang, diberi sedikit ya alhamdulillah, diberi sehat ya alhamdulillah, diberi sakit ya alhamdulillah ala kulli hal. Ini namanya ridho. Apapun yang diperbuat Allah kepada kita, kita ridho. Ini meskipun apa? Meskipun sedikit. Kemudian selanjutnya kata Ali bin Abi Thalib, wa al-istidad li yaumi ar-rahil. Siap-siap mati. Itulah takwa. Ya. Siap-siap mati. Jadi gimana ya siap-siap mati? Siap-siap mati itu ya berarti ini yang berat bagi kita. Bagaimana setiap waktu kita merasa bahwasanya kita ini akan mati. Dengan bayangkan mati kapan kira-kira? Syekh Niku. Ada 3 orang ulama bertemu. 3 orang ulama kalau tidak salah bertemu. Mereka kemudian berbincang-bincang di antara mereka. Sudah pernah saya sampaikan insyaallah. Tak tahu di majelis ini atau di majelis yang lain. Yang seorang mengatakan mal amal, apa cita-citamu katanya. Ini apa bayanganmu tentang kematian? Saya katanya, tidaklah berganti hari kecuali saya membayangkan sudah mati. Kata yang bertanya, itu terlalu panjang. Kalau kamu? Tanya yang kedua. Kalau saya, tidaklah saya melangkah kecuali saya akan mati di langkah berikutnya. Apa kata yang tanya? Terlalu panjang. Terus apa dong bayanganmu katanya? Kata yang ketiga yang bertanya, apa yang bisa saya katakan? Wong nyawa saya ini ada yang punya. Ini saya nggak bisa komentar apa-apa. Tentang sampai kapan kira-kira mati saya nggak punya nggak bisa apa-apa. Kalau yang pertama tadi mengatakan ganti hari baru mati. Yang satu setiap melangkah baru apa? Langkah berikutnya mati. Nah yang ketiga ini terus kalau memang itu kamu anggap terlalu panjang, menurut kamu bagaimana dong? Kalau menurut dia yang ketiga, saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Karena nyawa saya bukan milik saya. Jadi gimana kita harusnya? Maka seorang ketika dalam kesempatan lain ya ulama, ada 2 orang ulama atau beberapa ulama akan melakukan sholat. Ya. Biasalah orang alim ketemu orang alim. Ternyata terjadi juga seperti yang terkadang terjadi di kalangan kita. Kalangan kita ini, orang-orang yang baru belajar. Datang waktu sholat, apa yang terjadi biasanya? Dorong-dorongan. Anda yang imam. Oh enggak, kamu saja. Enggak, Anda saja yang imam. Enggak, kamu saja. Akhirnya yang didorong tadi mengatakan, enggak, kamu sekarang imami, saya nanti sholat berikutnya. Saya nanti sholat
berikutnya. Ini maghrib tau misalnya kan. Saya nanti sholat berikutnya gantian lah, sholat isya nanti. Apa kata yang satunya? Na'udzubillah min tulil amal. Fa innahu yufsidu khairal amal. Fa innahu yamna'u khairal amal. Aku berlindung kepada Allah dari cita-cita yang terlalu panjang, angan-angan yang terlalu panjang, karena itu bisa merusak sebaik-baik amalan. Maksudnya gimana? Maksudnya ulama yang naudzubillah tadi itu mengatakan kamu itu cita-cita untuk hidup, angan-angan untuk hidup itu terlalu panjang. Karena kamu memiliki angan-angan hidup terlalu panjang, biasanya menjadikan amalan itu santai-santai. Kan nanti masih bisa sholat apa? Isya. Nanti kan masih bisa sholat Isya. Itu sudah dianggap oleh ulama tadi apa? Angan-angan yang terlalu panjang yang bisa merusak kekhusyuan di dalam sholat. Hingga terkadang kita, nanti kan masih bisa sholat isya. Allahu Akbar. Ini kesempatan ngitung mikir opo. Sama dengan kita ketemu Ramadan yang lalu. Dan Ramadan ini gak usah khatam banyak-banyak dulu lah. Mungkin tahun depan. Atau mungkin bulan depan. Ternyata banyak di antara saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhir, yang meninggal di tanah suci berapa ratus untuk haji tahun ini? Ratusan. Mereka adalah orang-orang yang Ramadan kemarin bersama dengan kita. Sebagian adalah bersama dengan kita. Tapi ternyata hajinya itu adalah terakhir bagi mereka. Rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah menerima haji mereka. Ada yang baru di pesawat, belum sampai sudah meninggal. Ada yang di Mekah menunggu waktu haji sudah meninggal. Ada yang sudah balik ke Madinah nunggu pulang ke Indonesia meninggal. Jadi kalau kita berangan-angan, misalnya kita sudah punya biaya untuk haji, nantilah tahun depan ngenteni apa? Putune lahiran, ya kan? Putune lahiran nantilah ngenteni putune wis gede, putune wis gede lah ngenteni putune sekolah. Ben ora ngomong maning. Begitu putune sekolah ngenteni adine lahiran, Masya Allah, ini taswif. Ya, nunda-nunda seperti ini bahaya ini. Termasuk tadi itu ulama tadi marah, ini kaget. Kamu itu jangan terlalu panjang angan-angan sampai nunggu sholat isya. Itu yang bikin rusak kita sholat. Membikin sholat kita itu apa? Rusak. Sehingga ketika kita sholat maghrib, karena nanti masih ada angan-angan pingin sholat isya, maghribnya santai. Kalau kita menghadiri pengajian, santai. Kalau siki ora dong minggu ngarep iso dong. Siki ora teko minggu ngarep bisa teka. Siki ngantuk minggu ngarep saya ngantuk. Kan? Ini yang kadang merusak. Tesih bisa. Tertunda dalam belajar Al-Quran. Menggolah masih bisa. Padahal usia kita semakin hari semakin habis. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, innaka anta ayyamun majmu'ah. Kalian itu adalah hari yang ditumpuk-tumpuk, dikumpulkan. Kalau satu hari lewat, berarti sebagian umur kita sudah habis. Minus. Ibaratnya umur kita 60. Berarti kalau kita 40, sudah habis 40 tahun, tinggal berapa? 20 tahun. Maka takwa itu adalah istidad, siap-siap mati. Orang yang sudah bersiap-siap mati, itulah muraqabah. Orang yang siap-siap mati,
dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah sesempurna mungkin, meninggalkan larangan-larangan Allah sejauh-jauh mungkin. Itulah muraqabah. Jadi kita ini dituntut untuk bertakwa di setiap waktu, setiap keadaan kita. Salat misalnya, salat kewajiban kita, maka laksanakan salat itu dengan takwa. Bagaimana caranya? Ya berarti kita merasa diawasi oleh Allah. Mulai dari setiap gerakan kita, niat kita. Salat untuk apa? Saya salat karena Allah. Ikhlas, insya Allah, mudah-mudahan ya Allah, saya mudah-mudahan ikhlas dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Ini harus, niat ini harus betul-betul apa? Kita jaga, karena Allah mengawasi niat kita. Nah berarti muraqabah dalam masalah niat. Kemudian takbir. Bagaimana cara bertakbir yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita betul-betul cermati. Jangan asal-asalan. Gerakan yang kita lakukan, ucapan-ucapan zikir di dalam sholat yang kita lakukan. Syarat-syarat sholat harus kita penuhi. Misal wudu, bersuci. Jangan sampai seorang sholat tanpa apa? Berwudu. Lah, orang harus ngerti iki, ya kan? Etok-etok. Ya. Pura-pura sudah wudu padahal belum berwudu. Tidak boleh. Kita, mana takwa kita kepada Allah dalam sholat? Ya, syarat tepat waktu. Jangan sampai kita mengerjakan sholat di luar waktunya, atau sebelum waktunya, ataupun setelah waktunya. Ini namanya apa? Takwa. Syaratnya, rukun-rukunnya, ya, kewajiban-kewajiban sholat, khusyuknya. Ya kalau bicara seperti ini gampang. Tapi karena saya kali ini yang dituntut bicara, ya saya yang bicara. Bukan berarti saya itu sudah mahir dalam menerapkan syarat-syaratnya, mahir dalam menerapkan rukun-rukunnya, sempurna dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, paling khusyuk dalam sholatnya, enggak. Tapi karena saya dituntut untuk bicara. Ada seorang santri kita, Masya Allah, mengatakan, kursi apa yang Anda kalau diberi itu tidak mau? Coba, para sesepuh, kursi apa yang Anda kalau diberi aja nggak mau? Ini Ramadan nggak ikut di Manarul Ilmi ini kelihatannya. Kejadiannya pas Ramadan. Jadi ada pertanyaan dari seorang ustadz muda di Manarul Ilmi mengatakan, kursi apa yang Anda kalau diberi itu nggak mau? Ada yang menjawab, kursi rusak. Oh, rusak bisa dirongsok mas ya kan? Kursi patah bisa betul. Kursi roda masih bisa dipakai. Yang Anda nama itu kursi ini. Saya ingin jenengan pindah mriki. Atau Mas Tofi, ini kursi yang jenengan kalau dikasih nggak mau. Saya dituntut duduk di sini, ya saya bicara. Dan tidak setiap yang bicara adalah orang yang paling. Itu perlu dicamkan. Bukan setiap orang yang berbicara adalah orang yang paling khusyuk salate, paling pinter, bukan. Rubba amilin ila rubba faqihin ila man huwa afqahu minhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang faqih, orang yang faham agama, menyampaikan kepada orang yang lebih faham kepadanya, lebih faham darinya. Itu sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dituntut bicara untuk contoh takwa dalam sholat, ya ini. Berarti kita harus memperhatikan syarat-syarat sholatnya, rukun-rukun sholatnya, kewajiban-kewajiban sholatnya, ya. Kemudian kalau perlu dilengkapi dengan apa? Sunnah-sunnah di dalam sholatnya. Terus bagaimana kalau seorang itu lalai dengan
terlewat kewajiban di dalam sholatnya. Ini perlu dia bertakwa. Caranya adalah belajar. Sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah di dalam sholatnya. Takwa dalam masalah zakat misalnya. Puasa, sholat perintah Allah. Kita bertakwa. Cara bertakwa dalam sholat itu seperti itu. Dalam masalah zakat juga demikian. Ngitung duite sing teliti. Jangan sampai sudah sampai nisab ngakunya belum. Allah yang Maha tahu dan Anda juga tahu. Ngitung nggak usah dipleset-plesetkan, disalah-salahke, atau mungkin mendekati waktu zakat diakali, ya, dikeluarkan sedikit uangnya biar tidak mengeluarkan lebih banyak. Kalau emas, gampangnya ya, emas murni atau emas mencapai 85 gram. Berarti zakatnya 2,5% berapa gram? Sing bakul emas nih cepat ngitungnya. 2,5 dari 85. 1/40 dari 85 berapa? Berapa berarti? 85 dibagi 40? 2, berapa? 2,4 gram? Ya taruhlah 2,4 gram ya. Dari 85 gram harus mengeluarkan berapa? 2,4 sampai 2,5, ya kan? Ngerti meh tekan haul. Untuk mengeluarkan 2,5 gram abot. Caranya gimana? Orang didol. Etok-etoknya sedekah 1 gram. Ya kan? Dengan sedekah 1 gram, emasnya nggak jadi 85. Jadi nggak wajib apa? Nggak wajib zakat. Ini akal-akalan namanya. Atau didol deset misalnya. Ya etok-etok sedekah segram emas. Betul. Padahal dia lari dari zakat. Semua tergantung dari apa? Niat. Muraqabah. Allah tahu niatnya. Jadi takwa dalam masalah zakat itu ya itu tadi. Mangsane zakat ya zakat. Begitu. Muraqabah atau takwa dalam masalah puasa. Ya. Nek encen durung wektune napa? Buka ya jame ora di cepetaken. Atau nek mangsane wis adzan subuh, pit mandek. Jangan nyanding radio di geser. Purbalingga telah tiba waktu adzan di Purbalingga. Geser, wah Purbalingga geser. Sing pundi sing adzane mundur? Ngetan apa ngulon? Ngetan? Ngetan. Kutoarjo. Ngulon ya? Ngulon. Jajal apa? Tasikmalaya. Wah. Waktu adzan masih 5 menit. Baik. Angan maneh. Waktu adzan Tasikmalaya segera tiba. Waduh, geser maneh. Sidane tekan pundi? Sabang, Aceh. Dari Sabang sampai Merauke. Wah, tekan Aceh. Wah, iki wis. Liyane wis mangkat salat subuh niki nembe napa? Oh, sahur bae. Takwa kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Ya, demikian kita jaga kata-kata kita di dalam waktu berpuasa dan seterusnya. Ini takwa dalam masalah apa? Puasa. Takwa dalam masalah haji, demikian juga. Harta yang kita gunakan untuk haji itu sebaiknya sebaik-baik harta. Karena kita akan mengunjungi sebaik-baik apa? Tempat. Dan sebuah ibadah yang insya Allah menggabungkan antara ibadah badan, harta, itu di haji. Hartanya yang bagus. Sampai di sana menahan diri dari perbuatan fasik, ya, perbuatan rafas dan seterusnya, ya.
Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini contoh takwa dalam bagaimana kita dalam ibadah-ibadah kita. Ya, dalam muamalah pun demikian. Berhubungan dengan sesama manusia kita bertakwa. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah. Kemudian wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Susulilah perbuatan buruk yang kau lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan hasil dari perbuatan buruk yang telah kau lakukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Ini akhlak seorang hamba kepada dirinya. Ketika dia berlaku zalim kepada dirinya dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berlaku dosa, zalim itu artinya melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu berarti dia zalim terhadap dirinya. Dan juga berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segera dia menyusuli kezalimannya tadi dengan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Sing rumangsa nuwun sewu paningale jelalatan, melihat perkara-perkara yang tidak dihalalkan di dalam syariat Islam, maka obati mata kita ini dengan apa? Amal soleh. Di antaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Di antaranya dengan berwudu. Dengan berwudu. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu apabila berwudu, kemudian membasuh mukanya, maka akan keluar seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan wajah, muka dan matanya bersama dengan tetesan air wudunya. Jadi wudu ini luar biasa. Ustaz, berarti cuma 5 kali. Loh, kalau bisa jaga itu wudu. Muhafadzah 'alal wudu. Berwudu dan menjaga wudu. Ini yang belum, sebagian kita belum biasakan. Berwudu itu biasanya kita sebatas ketika akan apa? Salat. Jadi kalau menjaga wudu dalam setiap keadaan, setiap kita berhadas, kita wudu. Setiap kita berhadas, kita wudu. Itu namanya muhafadzah 'alal wudu. Menjaga wudu. Dan ini luar biasa. Luar biasa keutamaannya maksudnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hafadha 'alal wudu illa mu'min." Tidak ada orang yang suka menjaga wudunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Beriman pada Allah. Monggo bapak-bapak dilatih kita ini. Dan sekali lagi bapak-bapak, ini kursi yang saya duduki. Saya di sini dituntut untuk menyampaikan. Bukan berarti saya orang yang paling bisa menjaga wudu, tapi saya terpaksa menyampaikannya untuk mengajak kebaikan diri saya dan bapak-bapak sekalian. Maka ketika suatu saat bapak-bapak duduk dengan saya, tiba-tiba dengar sesuatu dari saya, wudune ustadznya orang cepet-cepet wudu, itulah saya. Ya, saya sebatas menyampaikan. Adapun praktek, orang yang mendengar bisa saja lebih jauh, lebih mulia. Saya kasih contoh. Ramadan, itu banyak mubalik. Baca Quran, sesungguhnya Ramadan adalah bulan Quran. Penuhi hari-hari kita dengan baca Quran. Lah ustadznya? Ustadznya itu pagi kuliah subuh, duha kuliah duha, duhur kuliah ba'da duhur, asar ada taklim, menjelang maghrib jelang buka puasa, ba'da taraweh kuliah taraweh, malam ngantuk. Sementara jamaah termotivasi, masya Allah, baca.
Jadi terkadang begitu. Tidak setiap yang menyampaikan adalah orang yang paling ahli dalam melaksanakannya. Yang ketiga, ini jamnya tepat ya insyaallah ya. Insyaallah, kurang 2 menit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berlakulah, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah mutiara yang terpendam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahasinuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu berkaitan erat dengan apa? Iman. Apa itu akhlak yang mulia? 3 kata. Akhlak mulia adalah bazl, ya, bazl, memberikan bantuan, ya, bazlu an-nada, ya, memberikan bantuan, wa kafful adha, dan menahan gangguan, wa talaqatul wajh, dan wajah yang berseri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadis ini mengajari kita untuk muraqabah dalam potongan yang depan. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.